Halo pemirsa biker, welcome to my channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara bersepeda di area Gunung Pancar Bogor. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa pemirsa ya, tolong di subscribe dan like, terima kasih. Berikut beberapa tips cara bersepeda di area Gunung Pancar Bogor. Yang pertama, tentu saja persiapkan diri dengan sepeda gunung yang sesuai dengan kondisi medan, dan jangan lupa untuk membawa segala peralatannya seperti helm, sarung tangan, dan sepatu yang nyaman. Terus kalau bisa yang kedua menurut saya yaitu perjalanan pada pagi hari supaya kan matahari nggak terlalu terik, kita nggak terlalu panas, dan pastikan membawa air minum dan camilan sebagai bekal saat bersepeda. Terus yang ketiga, mohon untuk mengikuti rute yang telah ditentukan. Jangan asal bersepeda tanpa mengetahui rute yang aman dan sesuai kemampuan. Jadi jangan mengarang-arang rute sendiri. Tolong ikuti rute yang telah disediakan oleh pihak Gunung Pancar. Kemudian yang keempat, perhatikan kondisi medan yang dilalui, terutama saat melewati tanjakan dan turunannya, terutama turunan nih pemirsa ya. Jangan terlalu cepat atau gegabah saat melalui medan yang sulit. Tetap kita harus pelan-pelan, harus hati-hati supaya kita bisa antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kelima, selalu berhati-hati dan waspada terhadap pengendara lain yang juga sedang bersepeda atau kendaraan lain yang melintas di sekitar area. Yang keenam, jangan meninggalkan sampah di area Gunung Pancar. Bawa kembali sampah-sampah yang dihasilkan selama perjalanan untuk dibuang di tempat yang benar. Yang ketujuh, tetap patuhi peraturan dan jangan merusak lingkungan di sekitar area Gunung Pancar. Lalu bagaimana sih sebenarnya pengalaman dari netizen tentang bersepeda di area Gunung Pancar Bogor? Yang admin lihat setelah banyak dibagikan oleh para pengguna medsos dan beberapa blog sepeda serta biker-biker yang ada di dunia maya atau netizen biker. Yang pertama, mereka mengemukakan bahwa pemandangan alam yang indah dan udara yang segar membuat pengalaman bersepeda di Gunung Pancar sangat menyenangkan. Yang kedua, dari mereka ini menyampaikan bahwa terdapat berbagai rute bersepeda yang menantang dengan medan yang bervariasi seperti tanjakan, turunan, dan tikungan tajam yang memacu adrenalin. Jadi rutenya variatif ya. Yang ketiga, terdapat beberapa spot foto menarik yang sering menjadi pilihan para pengendara sepeda untuk berfoto, seperti puncak Gunung Pancar dan air terjun yang indah. Yang keempat, pengendara sepeda dapat berinteraksi dengan para pengendara sepeda lainnya yang juga sedang bersepeda di Gunung Pancar. Yang kelima, terdapat warung-warung kecil yang menjual makanan dan minuman di sepanjang rute bersepeda, sehingga pengendara sepeda dapat beristirahat dan menikmati camilan di sana. Yang keenam, beberapa pengendara sepeda juga memberikan tips dan saran mengenai rute dan medan bersepeda yang sesuai dengan kemampuan pengendara sepeda. Kemudian, berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya yang dikeluarkan untuk bersepeda di area Gunung Pancar Bogor dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti contohnya transportasi ke lokasi ya. Jika menggunakan kendaraan pribadi, maka biaya bensin dan parkir harus diperhitungkan. Namun jika menggunakan transportasi umum seperti angkutan umum atau taksi online, maka biaya transportasi akan lebih murah. Yang kedua adalah biaya sewa sepeda. Jika tidak membawa sepeda sendiri, maka harus menyewa sepeda di area tersebut. Biaya sewa sepeda biasanya berkisar antara 50.000 hingga 150.000 per hari, tergantung pada jenis sepeda yang disewa. Kemudian makanan dan minuman, tentunya ini variatif ya menurut saya. Makanan dan minuman kan tergantung dari masing-masing orang ya. Pengendara sepeda harus membawa bekal makanan dan minuman sendiri atau membeli di warung-warung kecil di sepanjang rute bersepeda. Biaya ini dapat bervariasi
tergantung pada jenis makanan dan minuman yang dibeli. Keempat, biaya lainnya. Biaya lainnya yang mungkin dikeluarkan adalah tiket masuk area wisata, jika ada ya. Kemudian biaya parkir sepeda, dan biaya untuk membeli perlengkapan dan aksesoris sepeda. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan untuk bersepeda di area Gunung Pancar Bogor dapat berkisar antara beberapa ratus ribu hingga beberapa juta rupiah, tergantung pada pilihan dan kebutuhan masing-masing pengendara sepeda. Lanjut, bagaimana pengalaman bersepeda di Gunung Pancar dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya? Setiap tempat memiliki pengalaman bersepeda yang unik, tergantung pada kondisi medan, pemandangan, dan kultur sepeda di daerah tersebut. Namun, berikut adalah beberapa perbandingan pengalaman bersepeda di Gunung Pancar dengan tempat-tempat lainnya. Yang pertama adalah Gunung Pancar dibandingkan dengan versus Gunung Bromo. Pengalaman bersepeda di Gunung Bromo lebih berat dan menantang karena medan yang lebih terjal dan berbatu. Sementara di Gunung Pancar, medan yang dilalui lebih variatif dan tidak terlalu terjal. Namun pemandangan di Gunung Bromo lebih dramatis dan eksotis karena terletak di tengah lautan pasir. 2. Gunung Pancar versus Puncak. Kedua tempat ini memiliki medan yang beragam dan menantang dengan pemandangan yang indah. Namun Puncak lebih ramai dan padat, sedangkan Gunung Pancar lebih sepi dan tenang dengan suasana alam yang lebih asri. Yang ketiga, Gunung Pancar versus Bali. Pengalaman bersepeda di Bali menawarkan medan yang beragam dengan pemandangan alam yang spektakuler, seperti sawah terasering dan pantai yang indah. Namun, harga sewa sepeda di Bali biasanya lebih mahal dan terdapat lalu lintas kendaraan yang padat di beberapa rute bersepeda. Secara umum, Gunung Pancar menawarkan pengalaman bersepeda yang menarik dengan medan yang beragam dan pemandangan alam yang indah. Namun tentunya pengalaman bersepeda di tempat lain juga memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Jangan lupa tentang hiruk pikuk atau seluk beluk tentang bersepeda di Gunung Pancar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sebelum diakhiri ketik like dan subscribe ya pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. See you my next video. Terima kasih.